Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan melakukan percobaan pemantulan cahaya di KP1. Alatnya yang pertama cermin datar. Cermin datarnya. Yang kedua cermin cembung. Ketiga cermin cekung. Keempat lampu senter. Kelima busur derajat. Berikutnya kertas putih. Kemudian lilin. Berikutnya tabir kertas. Celah cahaya. Itu adalah alat-alat daripada praktikum kali ini. Berikutnya kami akan mempraktikumkan pemantulan cahaya pada cermin datar. Ini cermin datarnya, ini busur, ini celah cahaya. Kita mencoba melihat bagaimana kalau misalkan sumber cahayanya datang dari 15 derajat. Ternyata hasilnya 15 derajat. Ya, 15 derajat ya. Setelah itu kita coba bagaimana kalau misalkan 30. Nih, kalau misalkan sudutnya 30, ya 30. Setelah itu kalau misalkan sudutnya 45, sekarang sudutnya 45, ya kelihatan 45 sudutnya. Hasilnya juga sama. Sekarang 60. Sekarang sudut cahayanya itu 60 derajat. Ini lihat di sini. Ini adalah bayangannya. Ini adalah cahayanya, cahaya masuknya. Sekarang kita pakai sudut 90 derajat. Ternyata tidak ditemukan bayangan. Berikutnya setelah cermin datar kita mencoba melihat pemantulan cahaya pada cermin cembung. Alat yang kita pakai yang pertama senter. Yang awalnya senter kita ganti dengan lilin. Berikutnya ini layar. Kemudian ini cermin cembung. Untuk cermin cembungnya kita ganti dengan spionnya sepeda motor. Kita pasang semuanya. Pertama layarnya, setelah itu lilin, terakhir adalah kaca. Kita hidupkan lilinnya untuk melihat bagaimana kita hidupkan sumber cahayanya atau lilin. Oke, setelah itu kita lihat bagaimana pemantulan cahaya yang dilakukan pada cermin cembung. Yang kali ini kita ganti dengan spion mobil. Ketika Lihat bayang-bayangnya. Kita lihat ternyata menyebar. Itu adalah sifat pemantulan daripada cermin cembung pada percobaan kedua. Berikutnya setelah percobaan cermin cembung kita ganti cermin cekung. Untuk kali ini kita ganti dengan sendok makan bagian depannya. Kita lihat bagaimana bayang-bayangnya. Nah, kita ketahui ternyata di sana ada bayangannya ini, lihat. Ya. Nampak ya? Untuk berikutnya kita akan melihat berapa
jarak benda dengan jarak bayangan pada saat cermin cekung. Sumber cahaya dengan layarnya kita hitung jaraknya adalah 15 cm ya, 15 cm. Terus kita akan melihat jarak antara benda atau lensanya mulai dari 10 cm sampai 1 cm. Bagaimana sifat daripada bayangannya? Baik, kita akan mulai. Baik, kita lihat 10 cm tidak nampak dari bayangan, atau mungkin biar jelas kita coba dari paling yang dekat 4 cm, sudah nampak 4 cm, 2 cm, untuk 1 cm maaf, kan mendekati daripada sumber cahaya atau api, jadi cukup bahaya ya. Kita ke belakang, jadi tadi 3 cm sudah ketemu, sudah ada kelihatan dari cahayanya. Berikutnya 4 dan seterusnya ya. Nah, baru di jarak 9 cm baru tidak ketemu bayang-bayangnya. Baik, demikian praktikum untuk percobaan pemantulan cahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan praktikum pembiasan cahaya pada balok kaca. Alatnya yang pertama adalah penggaris, yang kedua busur, ketiga ballpoint, dan yang terpenting adalah balok kaca. Kita buat garisnya dulu. Setelah tadi bahannya kita buat garis untuk mengetahui berapa sudut pembiasannya. Kita taruh di tengah. Kemudian busur. Kemudian sumber cahayanya center kita pakai yang tengah-tengah. Determin biar kita mengetahui sudutnya. Mari. Kalau kita dari ini adalah sudut 15 derajat. Pembiasannya, nah kita lihat kalau kita menggunakan 15 derajat sudutnya, ternyata pembiasannya cukup jauh ya. Setelah tadi kita pakai 15 derajat, kita coba lihat, bongkar. Ternyata garisnya ini adalah sudut bias 15 derajat. Setelah ini adalah sudut 15 derajat. Berikutnya kita akan mencoba 30 derajat. Ini adalah sudut 30 derajat. Ternyata mendekati 90 derajat ya. Ini tadi yang 30 derajat, tandanya ini ya. Ini adalah sudut daripada 30 derajat. Ya. Selanjutnya kita akan mencoba kalau misalkan sudutnya 60 derajat. Ini adalah sudut 60 derajat, semakin mendekati 90 derajat. Ini adalah yang 60 derajat. Kita tulis dulu 60 derajat. Terakhir kita pakai yang 90 derajat.
ya, 90 derajat. Ini sudutnya. Tadi yang 15 derajat, ini ya 15 derajat. Kita lihat. Ternyata pembiasannya 40 derajat. Kemudian yang 30 derajat pembiasannya ada di 50. Terus yang 60 ada di 60 dan yang 90 ternyata ada di 70. Selanjutnya tadi cermin balok kaca saja. Sekarang kita cermin cekung. Kita siapkan alat-alatnya dulu ya. Ada tadi balok kaca, cermin cekung, kemudian penggaris, setelah itu lilin, setelah itu layar atau tabir. Ini adalah alat-alatnya, ada penggaris juga ya. Berikutnya kita akan melanjutkan pembiasan cahaya menggunakan lensa cembung. Yang pertama-tama kita menggunakan huruf. Berikutnya kita pakai lensa cembung. Kita ingin melihat hurufnya. Dan ini adalah penggarisnya. Kita lihat dari jarak yang paling dekat dulu. Ini ya hurufnya. A 1 cm seperti ini, 2 cm, 3 cm, 5 cm, 6 cm, 10 cm. Terlihat semakin besar. Terus lagi sampai 20 cm, 10 cm, 15 cm, semakin membesar. Ini adalah 25 cm dan terakhir 30 cm, semakin besar. Maaf tadi saya salah melakukan percobaan. Ini ternyata lensa cembung. Ini adalah lensa cekung. Baik, kita mulai lagi praktikumnya. Yang benar menggunakan lensa cekung. Kita akan melihat bagaimana cahaya pada cermin cekung. Ini adalah 0 cm. Kita coba ke 5 cm. Nih. Semakin kecil. Kita coba ke 10 cm. Kita ke 15 cm. 15 cm. Terakhir kita pakai yang 20 cm. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kalau menggunakan cermin cembung. Alatnya cermin cembung, layar, lilin. Kemudian yang terakhir adalah penggaris. Kita pasang dulu ya. Baik, kita melakukan percobaan. Kita lihat. Kalau misalkan 15 cm, ini gambarnya membesar ya. Besar. Kemudian 10 cm semakin mengecil, 15 cm, dan yang terakhir 20 cm. Demikian praktikum dari KP2. Ini semuanya adalah alat-alatnya yang tadi kita pakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.